What's up, ketemu lagi sama Mimin di berita terkini MotoGP. Setelah peluncuran yang memberikan warna baru pada Aprilia, kini Aprilia membuka strateginya dan rencana-rencananya untuk musim depan. Yang bisa dibilang, ini adalah gebrakan paling besar sejauh berkiprah di MotoGP, kata Aprilia sendiri. Dan juga Martin bongkar kekurangan Aprilia dibanding Ducati. Dan apa saja bedanya motor ini sama motor tahun edisi 2024? Langsung aja kita bahas. Jangan sampai ketinggalan update tentang MotoGP dari TNT. Dengan cara ketik hashtag MotoGP di kolom pencarian agar kamu bisa mendapatkan pilihan berita menarik yang kamu cari. Sebelum kita masuk ke rencana-rencana Aprilia dan apa kekurangannya, seperti janji Mimin kemarin, kita akan bahas perbedaan Aprilia RSGP ini edisi launching tahun 2024 dan tahun 2025. Ini adalah dua motor yang ada pada masa launching di edisi 2024 dan juga 2025. Meskipun di sepanjang musim tetap ada perubahan, namun biar sama, kita samakan starting point-nya. Secara overall, Aprilia memiliki beberapa sponsor baru di edisi tahun 2025 ini, seperti yang bisa kita lihat di bagian depan. Adanya sponsor-sponsor baru yang menggantikan beberapa yang lama. Yang paling kentara adalah Lino Sonego, adalah perusahaan pembuat hardware dari Italia. Kemudian Steril Garda adalah perusahaan makanan dan minuman juga dari Italia. Dan ada Pragmatic Play yang memiliki porsi yang lumayan besar sama dengan Steril Garda. Dan juga ada Traga dan lain-lain sebagainya. Nah, nampaknya nih motor ini memiliki sponsor yang makin padat, mengimbangi Ducati pabrikan. Warna kita sudah bahas di video sebelumnya. Jadi langsung aja lanjut ke teknis. Dari depan, kita akan melihat bahwa winglet depan Aprilia ini seperti kembali ke edisi sebelumnya yang tanpa memakai penghubung ke sisi bodi. Kemudian di sisi fairingnya, Aprilia menambahkan lubang airflow meskipun malu-malu dan tak sebesar milik Ducati. Namun, kini Aprilia sudah menambahkan yang sebelumnya memiliki aroma persaingan ketat, pokoknya nggak mau sama dengan milik Ducati. Kini mulai sedikit memberikan inovasi di sisi-sisi yang krusial. Aerobody di sisi atas juga berubah memanjang. Kalau dilihat, motor ini memiliki aerobody tengah terbelah yang tetap dipertahankan. Kemudian beralih ke sisi belakang, paling kentara adalah sirip belakang yang berubah. Yang kemarin bentuknya seperti gawang. Meski akhirnya selama balapan di paruh kedua musim tak digunakan, kini Aprilia memasang layaknya dua sirip seperti pesawat jet tempur. Bagian jok juga berubah desain dengan bantalan yang lebih besar. Cover knalpot juga sedikit berubah bentuk. Ini menandakan berarti ada perubahan bentuk pada silencernya di dalam. Desain sirip bawah berubah mengecil dan Aprilia menghapus airflow di swing arm yang sebelumnya ada. Overall, kalau dilihat-lihat, motor ini sepertinya menjadi lebih ramping. Apa karena motornya berwarna glossy jadi lebih ramping? Menurut teman-teman gimana? Lanjut ke berita kedua. Setelah membawa dua mesin spesifikasi baru ke tes pasca musim Barcelona, Aprilia telah mengungkapkan akan memiliki 10 sepeda motor spesifikasi 2025 yang siap untuk tes MotoGP Sepang yang akan datang. Memulai debutnya dengan motor masa depan pada November lalu adalah yang pertama untuk Aprilia. Tapi itu adalah salah satu poin kunci untuk membawa spesifikasi baru motor untuk memahami komentar dari dua pembalap baru. Kedua pembalap baru itu adalah juara dunia Jorge Martin dan juga pemenang 3 balapan Marco Bezzecchi. Keduanya tiba dari tim Ducati Satelit. Pasangan ini berada di urutan ke-11 dan ke-13 tercepat selama tes debut mereka mengendarai RSGP 24 dan 25. Untuk tes berikutnya di Sepang pada awal Februari, keempat pengendara pabrik dan Trackhouse akan memiliki sepasang mesin 2025 yang tersedia. Ditambah 2 lainnya adalah untuk pembalap uji Lorenzo Savadori, yang berarti total ada 10 sepeda. Ini adalah upaya terbesar yang telah kami lakukan dengan pasti, kata Bonora. Jadi kami senang dengan hal ini. Tapi khususnya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang di Aprilia Racing dan kedua tim. Tidak hanya Martin dan Bezzecchi yang baru mengenal Aprilia, tapi Direktur Teknis Terlacini yang mengambil alih dari Romano Albesiano yang terikat HRC. Saya tidak sabar untuk berada di Sepang untuk melihat line up baru, kata CEO Aprilia Racing, Massimo Rivola. Itu sudah menjadi motivasi yang bagus di Barcelona. Bahkan, sehari sebelum tes adalah sesuatu yang istimewa. Kami banyak berubah.
juga dengan Fabiano. Kami memiliki tantangan baru. Kita tidak bisa menunggu. Sterlacini tiba setelah karir yang panjang di Ducati, kemudian 2 tahun di KTM. Dalam balap motor, kombinasi antara teknik yang pengendara dan feeling pengendara, kepercayaan diri yang mereka miliki sangat penting. Karena bagian penting dari kinerja adalah seberapa banyak pengendara dapat dengan mudah mendorong motor ke limitnya. Orang Italia itu menambahkan, seperti biasa, Anda harus bekerja di semua bidang, mengembangkan semua aspek untuk tidak memiliki titik lemah. Tapi, pasti kami berkonsentrasi pada bagian pertama dari pengembangan 2025 ini. Di bidang mesin, aerodinamics, karena jelas, kami memiliki homologasi untuk bagian-bagian itu di awal musim. Kemudian, kami juga bekerja dalam beberapa aspek kendaraan, dan juga aspek elektronik. Jadi kami sudah mencoba untuk meningkatkan motor untuk seluruh proyek. Sementara itu, dengan 8 kemenangan GP dan sprint oleh mantan pembalap Alex Espargaro dan Maverick Vinales dalam beberapa musim terakhir, dan sekarang kedatangan Martin dengan nomor 1-nya, Rivola merasa kejuaraan harus menjadi target kami. Berita ketiga, di hari peluncurannya, Martin malah membongkar kelemahan Aprilia dibandingkan dengan Ducati. Juara MotoGP baru Jorge Martin telah mengungkapkan bahwa dia masih merasa sedikit khawatir ketika mendapatkan hasil ke-11 pada debutnya di Aprilia pada tes Barcelona November kemarin. Tapi itu tidak menghentikan pembalap Spanyol itu menikmati feelingnya di RSGP, yang merupakan satu-satunya motor selain Ducati yang memenangkan balapan musim lalu. Pada saat tes Barcelona hari Selasa, pertama-tama kondisi saya masih mabuk dari hari Minggu. Jadi percayalah, itu benar-benar sulit untuk naik karena itu adalah pesta kemenangan yang besar. Kemudian ketika saya naik sepeda, saya tidak tahu apa yang diharapkan. Jadi saya memiliki pikiran terbuka. Feeling dari sisi depan kendaraan itu luar biasa. Itu tidak bisa dipercaya. Saya pikir itu adalah motor terbaik yang pernah saya kendarai dalam hal sisi depan. Itu gila. Saya agak lambat di awal. Tapi kemudian saya mulai membangun beberapa kecepatan dan saya bisa melihat sedikit masalah bagi saya. Mungkin itu bukan untuk Alex Espargaro dan Maverick Vinales, tapi itu hanya untuk saya. Seperti gerakan yang sedikit lebih tidak stabil dari Ducati. Kemudian, kami mulai melakukan beberapa perubahan dan semuanya menjadi lebih stabil. Aprilia menawarkan Martin dan rekan satu tim Marco Bezzecchi sepeda 2024 untuk mencoba serta prototipe tahun 2025. Kami mencoba hal-hal baru untuk 2025 yang motornya juga bagus, seperti fairing baru, mengubah ke motor secara umum. Ini adalah langkah besar dibandingkan dengan 2024, jadi saya optimis. Katakanlah bahwa di sisi traksi, saya juga sedikit kesulitan, tapi saya pikir itu lebih bagi saya untuk beradaptasi dengan motor daripada masalah yang ada di motor itu sendiri. Saya merasa seperti motor ini benar-benar bagus dan sangat kompetitif. Tapi saya perlu waktu untuk memahami di mana harus mendorong, di mana untuk mendapatkan waktu, atau di mana harus sedikit lebih lambat. Martin juga mengakui bahwa dia perlu mengubah gaya balapnya untuk mendapatkan hasil maksimal dari RSGP. Dalam tes Barcelona, saya membalap seperti masih ketika di Ducati. Saya harus mengubah banyak gaya saya. Saya sudah bekerja di musim dingin, mencoba menganalisis di mana saya bisa lebih baik. Saya juga telah menonton banyak balapan untuk mencoba memahami di mana mereka baik. Seperti Maverick di Austin dan juga Alex Espargaro di Silverstone. Saya pikir motornya sangat bagus. Saya cuma butuh waktu untuk beradaptasi dengannya. Cuma itu saja. Dan kita akan bisa melakukan pekerjaan hebat. Martin akan memiliki 5 hari pengujian dimulai dari Sepang bulan depan sebelum membuat debutnya di Grand Prix Aprilia di Buriram pada bulan Maret nanti. Nah, kira-kira nih, dari semua statement ini yang diajukan oleh Martin, Massimo Rivola, dan juga Aprilia, apakah Aprilia akan bisa menghadapi kekuatan Ducati yang selama ini overpower? Menurut teman-teman gimana? Coba komen.